Putusan sidang dengan terdakwa Margaret Megawe, suasana di ruang Cakra Pengadilan Negeri Denpasar berubah gaduh. Ibu kandung Angelin Hamidah berteriak histeris karena kecewa. Ia berharap ibu angkat Angelin yang tega membunuh anaknya dijatuhi hukuman mati. Ya, bagaimana perjalanan panjang kasus Angelin hingga mencapai titik sekarang? Berikut laporan khas redaksi. Tak kuasa menahan emosi, ibu kandung Angelin, Hamidah, meluapkan amarahnya kepada tim kuasa hukum Margaret, Hotma Sitompul. Hamidah marah kepada pengacara karena membela seseorang yang dianggapnya telah berbuat keji kepada sang buah hati. Hamidah juga kecewa dan menilai hukuman seumur hidup terlalu ringan untuk Angelin. Ibu kandung Angelin ini berharap Margaret Megawe menerima hukuman mati. Dari pihak keluarga saya ingin dihukum mati. Karena kalau dihukum seumur hidup nggak sesuai dengan perbuatannya. Untuk Agus kalau cuma 12 tahun saya belum menerima, soalnya dia juga membantu mengkubur. Pengakuan sang ibu angkat, MM, pada tanggal 19 Mei 2015 membuka drama kematian Angelin. Ibu dan saudara angkat menyebarkan berita Angelin hilang bah ditelan bumi saat bermain dalam rumahnya. Panggil-panggil sekitar jam 2:30 nggak ada, sampai jam 3. Terus ya aku cari sampai di luar sini, di halaman, di tetangga, tetap nggak ada. Ya, akhirnya lapor polisi. Bahkan masyarakat bahu-membahu menyebar informasi untuk bisa menemukan bocah cantik berusia 8 tahun itu. Perlahan tapi pasti, skenario hilangnya Angelin yang disusun keluarga menuai kecurigaan. Keluarga angkat Angelin semakin tertutup. Bahkan saat para menteri mengunjungi rumahnya di Sanur, Bali, ibu angkat Angelin justru kabur. Hingga kebenaran akhirnya terkuak. Angelin hilang bukan karena diculik, namun karena dibunuh. Polisi menemukan jenazah Angelin setelah mencium bau busuk yang berasal dari gundukan tanah tak jauh dari kandang ayam. Saat digali, polisi menemukan jenazah Angelin memeluk erat boneka kesayangan dan berselimut sprei serta tali yang melilit lehernya. Kebesaran yang di sini dan di atas kita sudah ditunjukkan bahwa kita sudah ketemu sama beliau. Nah, sekarang kita 14 Juni 2015, Margaret ditetapkan sebagai tersangka kasus penelantaran anak. Dan sehari kemudian, Agustinus Tai, pembantu yang bekerja di rumah Margaret, ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan. Melalui penyidikan yang panjang dan rumit, Margaret Megawe pun ditetapkan sebagai pembunuh Angelin. Kasus ini kemudian bergulir di pengadilan. Margaret dan Agustinus Tai mulai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Denpasar pada 22 Oktober 2015. Begitu gemparnya kasus ini hingga membuat Hotma Sitompul berkenan menjadi kuasa hukum Margaret dan Hotman Paris Hutapea yang berpartner dengan Haposan Siombing menjadi pengacara Agustinus Tai. Para pengacara terkenal itu meyakini klien mereka tidak bersalah. Nanang Risade Astika, Denpasar, Bali.